Bapa Surgawi, kami bersyukur atas sore hari ini. Kini kami telah berada di rumah-Mu. Hati kami meluap dengan sukacita, karena kami meyakini satu hari di rumah-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat yang lain. Ya Tuhan, terima kasih. Kami mau memberikan hati kami hanya kepada-Mu, bukan kepada kekhawatiran, ketakutan, kebingungan, dan kebimbangan. Tuhan Yesus, Engkau yang sudah membawa kami kemari. Hati kami hanya kami mau berikan kepada-Mu, supaya setiap pribadi kami mengalami sukacita, damai sejahtera, mengalami kesembuhan, mengalami kesuksesan di dalam Engkau. Apa saat sore hari ini tidak lupa kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami bawa anakku Bapak Niko Nyotora Harjo beserta dengan tim pelayanannya. Kami bawa anakku Bapak Yunan beserta dengan tim pelayanannya. Dekat juga kepada kami yang di Medan, Bapak Ibrahim dan keluarganya. Tuhan memberkati dan memberkati. Demikian juga kami doakan untuk kembali kami di Batam, Bapak Sumen dan keluarganya. Berikan kekuatan kesehatan, berkat pelimpahan, dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau ajaib. Tak lupa juga kami mendoakan untuk negeri di mana kami hidup. Orang yang barat, Tuhan bawa Batam kepada puncak kejayaan dan ekonomi, sehingga Batam bagaikan kota kunci dari kota lain di Indonesia. Berkati pemerintah kami, mulai dari Presiden Wakil Presiden sampai pemerintah yang berwenang, ketua RW dan RT. Bangun hati mereka berharu komandan kepada Tuhan Yang Maha Esa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami saat berhari ini. Kami mengucapkannya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kepada kami. Amin. Mari berikan tepuk tangan bagi kita. Tuhan dalam kasih Tuhan, boleh kita duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk menaikkan syukur kita bagi Tuhan. Oh syukur Engkau. Kami ada untuk menyenangkan Engkau. Kami ada untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Mari naikkan doa syukur kita kepada Yesus Tuhan. Dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya.
Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Kau tahu mimpiku di dalam-Mu Tuhan.
Mungkin manusia tidak mengerti hati kami, tapi bagimu tidak ada yang bersyukur. Apa yang ada pada kami mau persembahkan untukmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan yang sudah diberkati, silakan duduk Bapak Ibu. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan melakukan waktu.
kita akan mendengarkan Warta Sepekan Gereja kita. Bersama saya Ellen Ciendian, inilah Warta Sepekan Gereja kita. Selasa 30 Juli 2019, kegiatan WBI diliburkan. Setiap hari Rabu diadakan ibadah FA bertempat di wilayah masing-masing. Untuk informasi lebih lanjut, dapat melihat di Warta Jemaat. Kamis 1 Agustus 2019 akan diadakan ibadah doa tengah minggu pada pukul 7 malam bertempat di ruangan GC. Sabtu 3 Agustus 2019 akan diadakan ibadah doa puasa pada pukul 6 sore bertempat di ruangan ibadah utama. Shalom anak-anak muda, setiap hari Sabtu diadakan ibadah pemuda pada pukul 6.30 bertempat di ruangan GC. Ibadah raya 4 Agustus 2019 akan diadakan 2 sesi. Untuk sesi yang pertama pada pukul 10 pagi, ibadah ini disertai dengan sekolah minggu dan GC. Untuk sesi yang kedua pada pukul 6 sore, ibadah ini disertai dengan sekolah minggu. Minggu pertama di bulan Agustus akan diadakan baptisan selam. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi sekretariat. Bagi jemaat Tuhan yang sudah menerima amplop persembahan dapat mengisinya dan memasukkannya kembali ke dalam kotak-kotak persembahan. Jemaat Tuhan dapat memasukkannya sebelum atau sesudah ibadah berlangsung. Gereja kita mengadakan kursus matematika dan bahasa Inggris. Untuk matematika setiap hari Senin jam 7 malam. Untuk bahasa Inggris setiap hari Jumat jam 4 sore bertempat di ruangan GC. Mari berjalan dalam hikmat dan kebenaran. Demikian Warta Sepekan Gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, kami mau menyapa Bapak Ibu yang pertama kali hadir bersama-sama dan kami doakan boleh melambaikan tangannya. Puji Tuhan, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Oke, kita berikan dulu. Mari sebelum hamba Tuhan, boleh kita ucapkan selamat datang. Iya, Tuhan berkati. Jika saudara belum memiliki tempat ibadah yang menetap, kami mengundang saudara boleh hadir bersama-sama dan kami sujud. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita seperti Raja Daud ketika dia menikmati dan rasa bersyukurnya kepada Tuhan, dia menari-nari bagi Tuhan. Amin. Kita umat yang sudah ditebus oleh Tuhan, artinya kita kepunyaan Tuhan. Biar suka-sukanya Tuhan kepada kita. Amin. Saudara mau menari bagi Tuhan? Ya, mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Haleluya.
biar suka-sukanya Tuhan kepada kita. Kita akan terus memuji-muji Tuhan.
ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu, ku diangkat dan dipulihkan bagi Tuhan. Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Disediakan bagimu, ku diangkat dan dipulihkan. Tuhan berterima kasih untuk malam hari ini. Yang berdoa biar yang mempersiapkan hati kami itu menyambut firman-Mu. Dan setiap firman yang dibagikan bisa menjadi rema dalam hidup kami. Dan biar itu bisa memberkati kami. Biar itu bisa membawa pertumbuhan dalam kehidupan rohani kami. Terima kasih Tuhan berbicara pada setiap hati jemaat-Mu di ruangan ini. Dan firman menjadi kebenaran yang memerdekakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih Yesus. Selamat malam saudara, senang bisa kembali ke sini. Tahun lalu tidak sempat, saya mencoba mengatur jadwal tapi tidak sempat hadir di sini ya. Karena cukup padat jadwalnya dan saya kembali kuliah, jadi kadang-kadang jadwal kuliah digeser, jadwal saya berubah semua. Bisa ditampilkan portfolio. Firman malam hari ini, saya merasa dengan kuat Tuhan ingin menyampaikan hal ini. Untuk kita menjadi pelaku firman, untuk kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Karena tahu firman itu berbeda dengan mau melakukan firman. Kalau saudara mungkin sudah Kristen sejak kecil, bahkan sejak lahir bayi, pokoknya sudah Kristen, itu karena papa mama saudara Kristen, belum tentu itu berarti bahwa saudara sedang berjalan dalam kebenaran firman Tuhan dalam hidup saudara. Hanya ketika kita menjadi pelaku firman-lah dalam keseharian kita, mempraktekkan firman, baru kita bisa menyebut diri kita mengikut Kristus. Jadi Kristus kemana kita ikut. Jadi kita mentaati Dia, mentaati arahannya, itu yang disebut berjalan dalam kebenaran. Seperti tema tahun ini buat saudara, berjalan dalam kebenaran. Jadi bukan hanya tahu kebenaran, tapi berjalan dalam kebenaran. Amin saudara? 1 Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Firman yang sering kita dengar, jikalau kamu mengasihi aku, kata Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kalau kita mengatakan Tuhan aku mengasihi engkau, Tuhan aku mengasihi engkau, Tuhan aku mengasihi engkau, pertanyaannya dengan ayat ini adalah ketika kita tidak menuruti firman Tuhan, apakah sah dikatakan bahwa saya mengasihi Tuhan? Sah nggak saudara?
Apakah dengan kita tidak menuruti firman Tuhan dalam hidup kita, kita tetap bisa berkata, Tuhan, aku mengasihi kau, aku mengasihi kau? Seharusnya tidak. Karena yang Tuhan katakan adalah, jikalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan menuruti firman-Ku. Arti kata menuruti dalam bahasa Inggris disebut keep, untuk memegang sebetulnya. To attend to carefully. Jadi untuk memberi perhatian dengan hati-hati untuk setiap firman Tuhan. Ada lagi terjemahan lain yang mengatakan to deal with great attention. Jadi benar-benar memberi perhatian yang besar kepada firman Tuhan. Jadi kalau sehari-hari, hari Minggu kita memperhatikan firman Tuhan, dari depan ada firman Tuhan, kita baca dari hari-hari kita, dari hari Minggu kita pagi-pagi baca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Tapi bagaimana dengan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu? Apakah kita memberi perhatian yang besar kepada firman atau tidak? Itu pertanyaannya. Akan sangat sulit buat kita mengatakan bahwa Tuhan, aku mengasihi engkau, ketika dalam keseharian kita, sehari-hari Senin sampai Sabtu, itu kita tidak memberikan perhatian yang besar kepada firman. Great attention pada firman Tuhan. Itu sebabnya di akhir dari kehidupan kita, firman Tuhan mengatakan bahwa Dia akan memisahkan antara domba dan kambing. Ada orang yang berkata, ketika dia dikategorikan dalam kambing, dia berkata begini, Tuhan, aku kan sudah menyembuhkan dalam nama-Mu, aku sudah mengusir setan dalam nama-Mu. Kenapa aku tidak boleh masuk dalam kerajaan surga? Padahal mereka sudah melakukan pelayanan dalam tanda kutip. Tapi mereka tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Tuhan bilang, aku gak mengenal kau. Karena apa yang kuperintahkan, belas kasihan yang aku miliki, aku ingin kau miliki. Untuk orang-orang itu, orang yang telanjang kau beri baju, orang yang gak punya tempat tinggal kau beri tempat tinggal, kau gak lakukan itu. Itu yang menyedihkan pada akhir hidup kita ketika kita baru sadar bahwa kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ini menjadi peringatan keras untuk setiap bukan orang yang bukan Kristen, orang Kristen. Ini menjadi peringatan keras bahwa kalau kita tidak berjalan sesuai dengan arahan Tuhan, ujungnya hati-hati, saudara. Kenapa? Karena kita melakukan apa yang kita mau saja dalam hidup ini, bukan apa yang Tuhan mau. Mudah-mudahan firman ini menggugah kita bahwa apa yang Tuhan mau itu seharusnya. Kenapa? Karena di sini dikatakan jelas, kamu akan menuruti firman-Ku dan memberi perhatian penuh. Senin saya cari firman Tuhan untuk hari Senin. Selasa saya cari firman Tuhan untuk hari Selasa. Itu yang istilah sederhananya saat teduh. Jadi pada saat teduh, saudara, waktu baca firman jangan sekelebat lewat selesai. Atau seperti baca koran begitu ya, wah asal aja cepat-cepat. Tapi memberi perhatian penuh ketika saudara membaca, Tuhan bicaralah padaku hari ini. Itu artinya kita mau mendengarkan Tuhan dan menuruti firman. Bicara, saya lakukan. Mudah-mudahan jelas ya saudara. Bisa diklik aja, bantu. Nah, Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Masih pasal yang sama ya. Siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi dia yang memegang perintahku.
Bahasa Inggrisnya, he who has my commandments. Jadi siapa yang memiliki perintah dari firman Tuhan dan memegangnya dan mengambilnya menjadi miliknya, and keep them, menjaganya dan melakukannya, kalau bahasa Indonesia dikatakan, dialah yang mengasihi aku. Itu kategori orang yang dikatakan mengasihi Tuhan. Jadi sia-sialah saudara berkata, aku mengasihi engkau Tuhan, aku mengasihi engkau Tuhan, ketika firman-Nya datang dalam hidup saudara, saudara memilih untuk tidak melakukannya. Dan yang indah adalah dikatakan ketika kita memegang firman-Nya, maka Tuhan Yesus akan menyatakan dirinya kepada kita. Ini luar biasa, saudara. Bayangkan setiap hari Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada kita. Menyatakan bahwa aku mendampingimu, aku mengasihi. Ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Hidup kita akan berbeda, dampak kita akan berbeda. Jadi kita yakin betul bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Bukan kita jalan sendiri, tapi Dia bersama dengan kita. Dikatakan manifest myself to Him. Saya akan memanifestikan diri saya kepada Dia. Saya akan menyatakan diri saya kepada Dia. Kepada orang yang apa? Mengasihi Tuhan. Jadi Tuhan Yesus menyatakan diri kepada orang yang mengasihi. Orang yang melakukan segala perintah. Orang yang memegang perintah dalam hidupnya. Bisa diklik, Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Allah Putra dan Allah Bapa diam bersama-sama dengan kita. Satu pasal 4 kali dinyatakan kalau Dia mengasihi. Kalau orang Kristen, kalau kita mengasihi Dia, maka kita akan menuruti perintahnya. Akan deal dengan great attention, akan melakukan apa? Akan menganggap bahwa firman Tuhan itu suatu perkara yang besar. Meluangkan waktu kita dengan itu. Bahkan menganggapnya sebagai yang utama dalam hidup kita. Ya, jadi kalau kita hanya baca sekedar katanya menuruti, ya kesannya ya saya tahu saya menuruti firman kok. Tapi kita tidak memberikan perhatian yang besar. Nah, kata aslinya itu artinya memberikan perhatian yang besar pada firman yang datang dalam hidup kita. Bisa kita lihat Matius 6 dari komputernya. Matius 6, saya mulai dari ayat 19. Tolong ditampilkan aja ya ayatnya. Hari-hari ini banyak sekali pembicara, bukan hanya di pembicara di Indonesia, tapi sudah menjadi pembicaraan di dalam hampir di semua bagian di dunia mengenai apa? Berkat, saudara. Pembicaraan mengenai berkat, ya. Dan setiap kita yang mendengarkan mengenai berkat, kita akan senang. Kita akan senang mendengarkan tentang bagaimana Tuhan bisa memberkati kita. Dan konotasinya biasanya berkat itu adalah berkat jasmani. Itu hidup berkelimpahan. Tidak salah ketika itu disampaikan, karena itu janji firman Tuhan. Kau akan hidup dan hidup dalam berkelimpahan. Yang salah adalah ketika kita tidak seimbang dalam pengajarannya. Yang salah adalah ketika kita hanya menekankan satu titik itu tertentu. Sama juga halnya ketika seorang menjadi begitu ahlinya dan dia berbicara mengenai puji-pujian, penyembahan. Satu kebenaran ketika ditarik sampai satu titik ekstrim, maka akan menjadi error.
ekstrim, menjadi error. Satu kebenaran, sekali lagi saya ulangi, satu kebenaran ketika ini dibagikan dan menjadi ekstrim, maka ini akan menjadi error pada akhirnya. Contoh, kesembuhan adalah milik kita. Amin. Ketika pengajaran ini dibagikan sampai satu titik ekstrim, berarti kita tidak perlu dokter. Sakit apapun juga tidak perlu dokter, tidak perlu periksa darah. Itu masuk dalam satu titik ekstrim, akan menjadi error. Dan terjadi, saudara, ada satu wilayah di Amerika banyak sekali kematian bayi, banyak sekali kematian ibu. Kenapa? Karena mereka diajarkan dari mimbar tidak boleh ke dokter. Karena itu berarti saudara tidak beriman. Padahal dunia ilmu pengetahuan itu juga Tuhan yang memberi. Sekali lagi, ketika satu pengajaran diberikan dengan satu titik ekstrim, maka ujungnya akan menjadi error. Saya melihat banyak pembicara, bukan untuk menghakimi, tapi banyak pembicara yang penekanannya, kalau saudara lihat, saudara bisa lihat mungkin di YouTube, ketika setiap dia bicara, misalnya berbicara mengenai puji-pujian dan penyembahan, semua ayat dikait-kaitkan kepada pujian penyembahan. Yang berbicara mengenai berkat, semua ayat dikaitkan dengan berkat, walaupun harusnya konteks pembicaraan dari ayat itu bukan berkat. Contoh, hukum tabur tuai. Apa yang kau tabur itu engkau tuai. Dikaitkan dengan berkat lagi. Jadi kita harus menabur uang untuk mendapatkan uang. Padahal tabur tuai itu berlaku untuk banyak hal. Itu berbicara mengenai benih yang kita tabur dan kita akan tuai hasil. Itu berbicara mengenai kebaikan yang kita berikan dan kita tuai hasil. Itu berbicara mengenai disiplin yang kita berikan pada anak kita dan pada usia besarnya nanti kita akan mendapatkan hormat dari anak kita. Tapi hanya dikaitkan dengan berkat lagi. Bisa nangkap ya saudara? Nah, yang saya berikan adalah framework, kerangka berpikir. Supaya ketika saudara mendapatkan pengajaran, saudara melihat kayaknya ada yang salah deh, tapi saya nggak tahu salahnya di mana. Kayaknya ada yang nggak benar. Kenapa? Karena ini sudah menjadi masuk ke dalam titik ekstrim. Oke? Jadi saudara perlu mengerti firman. Itu sebabnya saudara perlu belajar firman. Itu sebabnya saudara perlu membaca firman. Supaya saudara mengerti. Itu yang dilakukan oleh orang-orang di kisah para rasul di awalnya. Mereka meneliti apa perkataan rasul itu. Mereka meneliti sendiri. Sudah dibagikan, sudah dikhotbahkan, mereka baca lagi di rumah. Apa benar apa enggak. Oh, saudara mau menjadi seorang Kristen yang kuat, saudara harus meneliti firman, bukan hanya sekedar membaca. Ini firman-Nya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencuri. Kalau saudara mau menjalankan firman Tuhan dan memegang ini dalam hatimu, maka harta itu bukan yang nomor satu dalam hidup saudara. Benar saudara? Kenapa? Karena firman Tuhan bilang bukan himbauan tapi perintah. Janganlah. Tapi mengapa hari ini banyak sekali termasuk orang Kristen dikhotbahkan pula bahwa banyak harta itu diberkati saudara. Karena itu menyenangkan kita yang mendengar. Siapa yang nggak mau kaya? Tuh kan. Siapa yang nggak mau banyak harta? Tuh kan. Lah ini firman saudara. Ini Yesus sendiri yang berkata, jangan mengumpulkan harta. Jadi apa berarti kita nggak usah kerja, nggak mengumpulkan harta? Enggak. Tapi jangan, nanti kalau kita baca ayat berikutnya, jangan jadikan itu menjadi yang terutama dalam hidup kita. Kita perlu uang iya untuk hidup, kita perlu uang juga untuk melayani. Tapi jangan sampai kita menimbun uang demikian rupa. Dan ada di ayat-ayat yang lain bahwa setelah tertimbun banyak terus kita meninggal, terus buat apa? Akhirnya yang kita timbun adalah harta di bumi, itu yang tidak boleh. Yang berikutnya. Tetapi kumpulkanlah, ini yang penting, bagimu harta di surga.
Di surga mengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencuri. Ayo katakan samping kanan kiri, kumpulkan harta di surga. Jadi kumpulkan harta di surga itu lebih penting dari mengumpulkan harta di bumi. Saudara, saya bertanya sederhana. Kalau kesuksesan kita diukur oleh banyaknya harta kita, kalau kesuksesan kita diukur oleh banyaknya harta kita, Paulus sukses nih. Paulus sukses nih. Kalau diukur dengan harta, dia hanya membangun tenda, menjualnya untuk dia bisa melayani. Dia mau berdikari, dia buat tenda dalam pelayanannya. Sukses nggak? Kalau ukuran kita sukses adalah banyak harta, dia nggak sukses. Tapi Paulus menulis 2/3 perjanjian baru. Sukses nggak? Sukses. Kenapa? Karena sampai hari ini pun setelah 2000 tahun kita masih baca. Itu harta di surga yang dikumpulkan buat dia. Dia dikenal sebagai orang yang habis-habisan buat Tuhan. Ada kan kesaksian Paulus sendiri, dia terdampar, dia kapal karam, dia dicambuk hampir mati berapa kali. Itu harta yang dia berikan. Yesus sukses nggak? Kalau ukuran kita harta, kalau ukuran kita orang yang sukses itu yang punya rumah, Yesus bilang manusia serigala punya anak manusia punya rumah, nggak punya tempat untuk menyadarkan kepalanya. Jadi norma dunia ini ketika menjadi norma kita dalam hidup ini jadi salah, saudara. Saudara nggak berjalan dalam kebenaran. Kenapa? Karena standar saudara adalah standar dunia, bukan standar firman Tuhan. Untuk hidup ini kita perlu sandang, papan, dan pangan. Firman Tuhan hanya berkata sandang dan pangan, papan tidak. Saudara perhatikan. Kita baca ayatnya ya, terus. Next. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini yang menjadi kunci. Kenapa Tuhan bilang tabungnya di surga aja? Kenapa? Supaya hati kita ada di surga. Hati itu hati jantung bicara juga tentang pikiran. Kenapa? Karena sudah banyak kasus di mana transplantasi jantung terjadi dan orang yang mendapatkan transplantasi jantungnya itu, heartnya itu setelah dicampokkan, orang yang mendapatkan jantung yang baru itu mendadak, kok saya jadi suka ini ya? Kok saya jadi punya kenangan tentang ini? Padahal dia tidak mengalami. Dan itu adalah kenangan orang yang memberikan donor jantungnya. Jadi dikatakan bahwa jantung kita adalah alat berpikir yang kedua. Hati. Jantung, hati. Bahasa Inggrisnya heart. Sebenarnya diterjemahkan harusnya jantung. Kalau bahasa Inggris heart itu jantung. Jadi di mana harta kita berada, maka di situ juga jantung kita berada. Jantung itu pusat kehidupan kita. Jadi harta kita di mana, pusat kehidupan kita di situ. Kalau harta kita adalah di dalam harta duniawi, maka semua pikiran kita, effort, tenaga kita akan difokuskan untuk mendapatkan harta duniawi. Ini yang Tuhan nggak mau. Kenapa? Karena kita diciptakan bukan untuk itu. Saudara terlalu berharga hanya untuk mengejar harta dunia. Saudara anak raja yang punya segalanya. Gak susah buat dia memberkati saudara, gak susah. Hanya masalahnya kita lebih mengejar berkatnya daripada mengejar dia. Itu yang jadi masalah. Kita lebih menginginkan harta, kita lebih menginginkan deposito, kita lebih menginginkan rumah, kita lebih menginginkan mobil dibanding daripada Tuhannya sendiri. Itu yang membuat Tuhan berduka. Ketika kita bekerja dengan keras, tapi kita tidak bersatu, itu membuat hati Tuhan berduka. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Pastikan saudara bahwa harta saudara
adalah harta yang kekal. Apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara renungkan dalam harta yang kekal, bukan harta yang duniawi. MLM, saudara, MLM banyak mengajarkan mengenai ini. Tempel gambarnya. Apa yang kamu inginkan? Kapal pesiar kah, rumah mewah kah, mobil kah? Saudara pernah? Nah itu, ya. Ketika saudara menempel itu jadi hartamu di dunia. Saudara mengimaninya. Saudara bisa dapat nggak? Bisa, saudara. Tapi saudara tidak mendapatkan kekekalan dalam Tuhan. Kenapa? Karena apa maumu, bukan apa mau Tuhan. Jadi yang saudara harus tempel adalah jiwa-jiwa mengasihi Tuhan, itu harus ada dalam tembok di kamar saudara atau di cermin saudara. Berikutnya, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Mata kita ya, berikutnya. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Berikutnya, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak memindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi nggak bisa, saudara. Karena itu aku berkata kepadamu, ini mengenai kekhawatiran ya. Ini mengenai kekhawatiran, ini penting, nanti sampai ayat 30 sekian ya, sampai selesai pasalnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu dan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Stop di ayat tadi ya. Jadi ada papan nggak di situ? Kembali ke ayat tadi. Apakah saya salah? Urusannya adalah pangan. Janganlah hendaknya khawatir apa yang hendak kamu makan atau minum, dan pakaian, sandang dan pangan. Papan ada nggak? Enggak. Jadi papan ini sistem duniawi. Kenapa saudara papan ini sistem duniawi? Karena ini nggak kekal. Kita ini, tubuh kita ini hanya sementara saja. Kita tinggal di dunia ini seperti seorang musafir, hanya sementara waktu. Nah, buat apa kita membangun sesuatu yang kekal di dunia ini? Oke, punya rumah, oke, nggak oke, punya rumah baik, tapi jangan fokusnya di situ. Punya rumah untuk tempat kita tinggal baik. Jangan juga jadi nggak beli rumah ya, saudara. Beli rumah, oke, tapi jangan fokusnya di situ. Beli rumah untuk kita tempati, untuk kita bisa melayani Tuhan di dunia ini. Dan beli rumah untuk mungkin anak-anak saudara, untuk mereka juga punya tempat tinggal. Tapi jangan itu menjadi fokus. Kenapa? Karena itu hanya sementara kita tempati di dunia. Ketika kita menyadari ini dan mempraktekannya dalam hidup kita, baru kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Fokus kita yang penting. Fokusnya kemana? Jadi bukan berarti suami istri bekerja keras untuk mendapatkan rumah itu satu hal yang salah, bukan. Dengan tujuan adalah supaya memiliki tempat tinggal. Oke. Tapi kalau fokusnya adalah rumah yang sudah nyaman, dibesarkan lagi, beli lagi rumah yang lebih besar, beli lagi rumah yang lebih besar, ujungnya jadi salah karena hatimu jadi salah tempat. Bisa nangkap saudara ya? Berikutnya, pandanglah burung-burung di langit. Ekstrim saudara, Tuhan kasih contoh, lihat aja burung-burung yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu? Baca ayat ini sama-sama. Terus kata kamu diganti kita. Bukankah kita jauh melebihi burung-burung? Ada satu prinsip yang saya belajar, bahwa God pays what He orders. Bahwa Tuhan mencukupi apa yang Dia perintahkan untuk kita lakukan. Nah, dari satu prinsip ini, maka setiap kita yang mengejar panggilan kita dalam hidup ini, God will pay for it. Tuhan akan mencukupkan kita. Nah, pertanyaannya, apa arti kata cukup? Cukup buat saudara, itu berapa angkanya? Nah, ini menarik kan?
Cukupnya itu berapa, saudara? Kalau saudara suami istri rundingan dan sebut satu angka, ini cukup buat kita, boleh. Kalau enggak pernah ada kata cukup. Cukup. Bapak kita akan mencukupkan kita. Kalau dikasih lebih, kita harus berdoa, Tuhan lebihnya ini Tuhan mau apain? Saya udah cukup, Tuhan penuhi kebutuhan kita, lebihnya Tuhan mau apain? Cukup itu begini. Ini saya belajar dan ini membukakan sekali buat hidup saya. Karena waktu saya ditanya oleh mentor saya, cukupnya kamu berapa? Bingung saya. Saya sih dulu punya cita-cita, anak saya 3, jadi minimal kami punya 4 rumah. Saya 1, seorang 1. Itu definisi saya cukup. Tapi ketika dibukakan, saya baru menyadari bahwa wow, ternyata konsep berpikir saya masih duniawi sekali. Cukup itu adalah cukup untuk kita memenuhi panggilan kita di muka bumi. Itu cukup. Jadi panggilan seorang guru akan berbeda dengan panggilan seorang menteri. Bisa nangkep ya? Karena kebutuhan seorang menteri akan jauh lebih besar daripada kebutuhan seorang guru. Jadi kalau panggilan dalam hidupmu adalah seorang guru, maka kata cukup adalah cukup untuk saudara memenuhi panggilanmu sebagai seorang guru, itu cukupnya saudara. Ketika seorang dipanggil untuk menjadi pebisnis, maka kata cukupnya akan berbeda karena terangnya dia akan berbeda. Itu sebabnya dikatakan dalam kitab Matius ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 5 talenta. Beda-beda. Dan kita nggak perlu iri satu dengan yang lain. Oh kamu dikasih 2, saya mau seperti kamu. Kita dikasih 1. Oh kamu dikasih 5, saya mau seperti kamu 5. Nggak perlu. Kenapa? Karena Tuhan memberikan porsi yang berbeda-beda, panggilan yang berbeda-beda dari setiap dari kita. Jadi kata cukup kita, mudah-mudahan malam ini menjadi jelas buat kita. Apa yang menjadi panggilan kita, Tuhan akan mencukupkan kita untuk menyelesaikan panggilan kita di muka bumi ini. Karena kita hidup ini hanya sementara, ingat. Bukan selamanya. Bukankah kita jauh melebihi guru-guru itu? Jadi harusnya kita nggak khawatir dengan kehidupan kita. Yang kita harus pikirkan adalah apakah panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita mengetahuinya, kita mengejar itu, Tuhan akan mencukupkan. Kita nggak usah pusing, Tuhan yang mencukupkan. Karena God pays what He orders. Tuhan mau memerintahkan berkat pada apa yang sudah diperintahkan, Dia cukupkan. Sama seperti kita mencukupkan anak kita sekolah, kita kasih uang kuliahnya kan cukup, uang jajannya cukup. Kita mencukupkan anak kita, apalagi Bapa di surga mencukupkan kita, pasti cukup. Amin, saudara. Jadi saudara yang sedang bergumul dalam keuangan, diskusi baik-baik dengan mentormu atau dengan pasangan hidupmu. Apakah saudara sedang mengejar panggilanmu? Bisa jadi saudara tidak sedang mengejar panggilanmu, makanya nggak cukup-cukup hidup. Tapi ketika saudara masuk dalam panggilanmu, maka kecukupan dari Tuhan akan menyertai hidupmu. Amin, saudara. Berikutnya, ya, sedikit lagi. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran yang dapat menambah sah-sah saja pada jalan hidupnya? Kita khawatir karena kita nggak ngerti prinsipnya. Ketika kita ngerti prinsipnya, Tuhan kau panggil aku sebagai guru, aku akan berjalan sebagai seorang guru. Dan aku percaya ketika aku berjalan sebagai seorang guru, engkau akan mencukupkan hidupku dan hidup rumah tangga. Karena itu janji Tuhan. Anak kita juga anak Tuhan. Kita disayang Tuhan, anak kita juga disayang Tuhan. Tuhan akan mencukupkan. Tugas kita sebagai orang tua mengizinkan anak kita masuk dalam panggilannya. Jadi antar generasi kita melatih anak-anak kita sampai anak kita melatih cucu kita pada akhirnya untuk masuk dalam panggilannya. Panggilannya beda-beda. Anak saya yang pertama sukanya di bidang komputer. Dan saya percaya dan saya terus katakan ini pada dia, suatu hari kamu akan menjadi berkat dengan ilmu yang kamu pelajari. Jangan cuma fokus pada dirimu, apa yang kamu bisa hasilkan melalui komputer, tapi dari komputer itu engkau akan menjadi berkat. Fokusnya bukan ke diri sendiri, tapi apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu.
Karena panggilan kita selalu berkaitan dengan orang lain. Panggilan kita tuh nggak cuma untuk diri kita. Panggilan kita, sekali lagi saya ulangi, panggilan kita selalu ada dampak untuk orang lain. Anak saya yang kedua, itu ketika saya tanya cita-citamu jadi apa? Saya mau meneliti tentang, waktu itu dia sempat bilang ikan. Saya tanya, kenapa ikan? Karena memang dia suka hewannya. Kenapa ikan? Dia bilang, karena saya lihat nelayan-nelayan miskin sekali gitu. Saya mau membuat satu teknologi yang bisa memajukan para nelayan kita. Panggilan kita akan berdampak untuk banyak orang. Kenapa? Karena Tuhan mau kita jadi garam dan terang dunia. Kalau kita nggak berdampak, kita nggak ada terang dan nggak ada asinnya, kita nggak diperlukan oleh dunia ini. Dibuang dan diinjak-injak orang. Kita hanya kaya sendiri saja. Di sana apa saudara? Di sana apa ya? Nggak mudah ini untuk dicerna. Mudah-mudahan saudara nangkep. Mudah-mudahan saudara lagi fokus sekarang, nggak lagi aduh lapar perutnya. Jadi kita nggak akan khawatir. Saya nggak khawatir anak-anak saya nggak akan makan. Saya nggak khawatir. Yang tugas saya sebagai orang tua adalah mengizinkan mereka masuk dalam panggilannya. Saya nggak akan khawatir. Kenapa? Bapak yang di surga yang jaga mereka, bukan saya. Istri saya sempat khawatir ketika anak-anak kami beranjak remaja. Dia khawatir ketika anak kami pergi kemana pergi. Dia khawatir sekali. Dan satu kalimat ini saya nyatakan sama dia mengubah paradigma dia. Saya katakan demikian. Kita bisa jaga mereka 24 jam. Itu aja pertanyaan saya. Nggak bisa faktanya. Suatu hari pun mereka akan keluar dari rumah. Dan mereka harus siap hidup dengan hidupnya sendiri. Jadi tugas kita adalah tiap pagi mendoakan Tuhan jagai mereka. Tuhan sanggup menjaga anak kita 24 jam. Bukan kita. Benar saudara? Jadi jangan khawatir. Tuhan sanggup menjaga orang tua kita 24 jam. Tuhan sanggup menjaga siapapun yang kita kasih 24 jam. Kita nggak sanggup. Tapi Tuhan bilang jangan khawatir. Kenapa? Karena Bapak di surga sayang. Sayang sekali. Berikutnya. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Terus? Namun aku berkata kepadamu, Salomo, raja yang dikatakan paling kaya di zamannya, dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Tuhan membuat satu ekstrim ya. Jadi jika demikian Allah mendadani rumput di ladang. Berikutnya. Yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendadani kamu? Dikatakan apa? Hai orang yang kurang percaya. Kita harus bertobat saudara. Kita kadang kurang percaya. Jujur aja. Kita nggak percaya Tuhan mencukupkan kita. Itu sebabnya kita bekerja mati-matian untuk mencukupkan diri kita sendiri. Padahal Tuhan bilang itu simbol orang tidak percaya. Apa bedanya kita sama dunia? Ketika dunia mengejar harta demikian rupa, harta jasmani, kita juga mengejar harta jasmani demikian rupa. Kita lupa dengan harta rohani yang harusnya kita taruh. Nabungnya di surga.